Cek ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official. Baik Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini ya kita berjumpa lagi. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat pembelajar yang baru saja ya, menemukan channel Wahyu AW Official, sekali lagi untuk di support ya, subscribe, like, share, dan komennya agar tentunya Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat pembelajar tidak tertinggal ya video-video terbaru dari saya berkaitan dengan tutorial pendidikan dan ilmu komputer. Oke ya, Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat pembelajar, bahwa di bulan Februari ini ya, di akhir, dalam pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini sudah memasuki masa observasi ya, atau masa di mana kita sudah mulai melakukan sesuatu lanjutan ya dari perencanaan yang sudah tentunya Bapak Ibu lakukan di bulan Januari, yaitu tahap perencanaan. Nah, berkaitan dengan hal itu Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba ya untuk berbagi bagaimana membuat atau mengupload ya modul ajar atau RPP yang diinginkan ya, yang diinginkan atau yang paling tidak relevan dan sesuai dengan yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Nah tentunya silakan setelah Bapak Ibu nanti membuka PC ya ataupun laptop ya, sekali lagi ini jangan dilakukan di Android ya Bapak Ibu, silakan melakukannya di laptop ataupun di PC ya, agar tampilannya lebih luas begitu. Baik, langsung saja untuk yang pertama tentunya kita masuk di lamannya PMM ya, atau Platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk masuk di pengelolaan kinerja ya, di pengelolaan kinerja yang ini silakan diklik. Nah, ini sudah tercantum di sini bahwasanya periode yang akan kita lalui itu nanti di periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Dan di sini juga saya mengingatkan lagi ya, kalau Bapak Ibu masih kurang memahami, silahkan bisa simak video saya yang terdahulu, itu masih ada itu di playlist ya, silakan. Nah, di observasi nanti kita sebelum melakukan observasi tentunya kita merumuskan dulu ya. Dalam hal ini kita merancang dulu ya. Yang pertama silakan tentunya cek langkah observasinya dulu. Nah, di dalam langkah observasi di sini ada praktek kinerja, kemudian di sini ada pelaksanaan observasi. Nah, tentunya masing-masing Bapak Ibu guru itu nanti berbeda ya. Nah, untuk praktek kinerja, kalau saya di sini adalah aktivitas interaktif ya, atau mungkin dari Bapak Ibu guru itu ada yang mungkin disiplin positif dan pembelajaran interaktif dan seterusnya. Artinya di praktek kinerja ini nanti berbeda. Nah, sebelum kita nantinya akan membuat sebuah modul ajar ataupun RPP ya yang akan diunggah, tentunya kita memperhatikan ini dulu Bapak Ibu, praktek kinerja. Kita cek ya, karena di sini ada rubrik observasinya, kita cek dulu. Nah, sesuai dengan praktek kinerja yang sudah saya pilih ya di sini, yaitu aktivitas interaktif. Nah, di sini. Nah, di sini ada perilaku yang nantinya akan kita observasi, yang difokuskan ya. Di sini kan ada tulisannya ya. Fokus perilaku yang diobservasi. Artinya dalam pembuatan modul ajar ataupun RPP ya, tentunya nanti tidak lepas dari perilaku ini
ya. Artinya di dalam sebuah komponen RPP atau modul ajar itu silakan nanti Bapak Ibu bisa menyertakan ini perilaku-perilaku yang dianjurkan. Nah, di sini kalau saya ada 1, 2, 3 ya, guru memotivasi semua peserta didik dan seterusnya sampai nomor 3. Ini nanti kita akan upayakan muncul dalam RPP atau modul ajar yang kita akan upload ya, sehingga nanti sesuai dengan perilaku kerja atau perilaku kinerja kita ya di saat kita melakukan observasi. Saya kira semuanya sudah mengerti ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik saja yang berwarna biru, yaitu saya mengerti. Dan langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tentunya kita membuat atau mempersiapkan atau merancang jadwal. Nah, di pelaksanaan observasi ini ada isi dokumen persiapan, kemudian nanti menunggu atasan melakukan observasi, kemudian yang ketiga isi dokumen tindak lanjut, kemudian ada lakukan tindak lanjut dan sampai dengan refleksi. Jadi nanti ada di pelaksanaan observasi ini ada 5 tahapan ya yang akan kita lalui ya selama periode Januari sampai dengan Juni ya, atau 1 semester begitu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik yang ini lanjutkan ya untuk mengisi dokumen persiapan ya. Kita klik ya, klik lanjutkan. Nah, ya ini sambil menunggu ya ini. Jadi silakan Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, dilanjutkan tadi ya, itu kan ketika Bapak Ibu sudah masuk, ini ada notifikasi yaitu langkah-langkah persiapan observasi. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti mengisi ini ya, silakan untuk diskusikan dulu terhadap atasan atau kepala sekolah ya, sehingga nanti apa yang sudah Bapak Ibu rancang di sini nanti sesuai dengan jadwal dari Bapak Kepala Sekolah begitu ya, itu. Nah, kemudian di sini ada juga apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimal 3. Nah ya, jadi kalau kita memilih 3-3-nya, nah ini ya lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan kita hanya memilih 1 ya, dari perilaku yang spesifik tadi, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus 3. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memilih 3, ya silakan dicentang semuanya seperti ini. Begitu ya. Dan kemudian di bawahnya yaitu apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Dari aktivitas interaktif saya, ini kan ada guru memfasilitasi kegiatan pembelajar yang memberikan peran dan seterusnya, kemudian guru mengajukan pertanyaan, kemudian yang ketiga yaitu guru memfasilitasi. Nah, kalau saya upaya mempelajarinya itu saya tuliskan di sini adalah membuat jurnal dan upayanya membuat dokumen kesepakatan kelas. Nah, artinya untuk deskripsi ini silakan Bapak Ibu opsional ya. Sesuaikan dengan bahasa ataupun kalimat yang dikuasai Bapak Ibu masing-masing. Itu artinya ini tidak harus sama ya. Dan di sini juga sudah dibatasi yaitu 250 karakter begitu. Nah, setelah ini diisi Bapak Ibu, yang berikutnya adalah silakan Bapak Ibu mengisikan jadwal observasi. Nah, untuk mengisikan jadwal ini tadi saya sampaikan, diskusikan dulu dengan atasan. Nah, begitu. Alhamdulillah kalau di sekolah saya itu sudah ya. Jadi sudah dalam rapat sekolah kemarin itu di sekolah saya sudah membuatkan jadwal observasi ya. Jadi saya sudah mengetahui observasi saya itu di tanggal berapa. Lah ini tadinya saya mencoba di tanggal 19 ya, tetapi sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah ya, saya mendapatkan jadwal di Maret yaitu di tanggal 26. Nah, maka silakan diklik tanggal 26. Nah, kemudian yaitu jenjangnya. Nah, jenjangnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan
apa namanya, institusi pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Bisa di misalkan Bapak Ibu di SD ya, atau di SMP, apa SMA dan seterusnya, silakan ditentukan ya. Karena saya di SD, maka jenjangnya ya saya pilih di SD. Nah, kemudian kelasnya apa yang akan diobservasi? Misalkan kalau saya di kelas 3. Nah, ini saya dituliskan di kelas 3. Kemudian mata pelajarannya apa ya? Silakan, mata pelajarannya ini tidak memilih ya Bapak Ibu, tidak bisa dipilih kalau nggak salah. Ya, kalau di sini tidak muncul ya diketik bisa. Tapi kalau misalkan di sini kita scroll ada ya silakan dipilih saja. Untuk mata pelajarannya saya adalah pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK ya. Nah, kemudian untuk berikutnya catatan lain. Nah, catatan lainnya opsional, tetapi alangkah baiknya saya isi ya. Saya isi kalau saya itu setelah disepakati oleh kepala sekolah itu saya waktu pelaksananya yaitu di pukul 09.00 kemudian sampai dengan 11.00 ya, berarti 2 jam ya. Nah, silakan kalau ini diisi ya lebih bagus ya, lebih baik. Nah, misalkan kalau tidak diisi ya tidak masalah begitu. Nah, kemudian ini ya, ini yang nanti akan saya sampaikan juga bagaimana kita akan membuat sebuah modul ajar kemudian ataupun LPP dengan satu kali klik ya, menggunakan bantuan AI ya, itu atau Artificial Intelligence ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot, kita tinggal memerintahkan saja ke situsnya ChatGPT atau AI ya, karena yang akan saya bagikan itu adalah ChatGPT ya, walaupun mungkin ada situs ataupun website AI itu ada Gemini, kemudian ada Canva dan seterusnya, tapi untuk khusus kali ini nanti akan saya berikan satu pengalaman menggunakan ChatGPT AI. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk di dokumen atau LPP modul ajar atau perangkat asesmen, silakan Bapak Ibu nanti setelah modul ajar ataupun LPP-nya sudah dirasa jadi ya, sudah jadi, kemudian silakan di print ya, di print out, kemudian ditandatangani dulu oleh kepala sekolah, kemudian di scan, kemudian di PDF kan ya, dan kemudian silahkan diunggah di sini. Yaitu di sini batas maksimal unggahnya yaitu adalah 10 MB begitu. Dan kemudian kalau dirasa sudah ini yakin, silahkan Bapak Ibu kumpulkan ya. Tetapi kalau merasa belum, silahkan Bapak Ibu disimpan draftnya begitu. Oke ya. Ini saya simpan dulu karena masih dirancang dulu ya. Ini belum di dengan kepala sekolah, ini berarti belum saya kumpulkan. Oke ya, ini kita lanjut pada tutorial saya hari ini, yaitu bagaimana kita akan membuat sebuah website ya, menggunakan bantuan website ya, ChatGPT AI ya, untuk membuat sebuah modul ajar dengan satu kali klik nih. Nah, itu kita tidak perlu bingung, tidak perlu pusing ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Yang pertama silakan Bapak Ibu buka browser, kemudian Bapak Ibu silakan ketikkan saja ChatGPT. Dan kemudian silakan Bapak Ibu masukkan yang ini. Nah, dan yang ini, video ini juga sebetulnya sudah ada ya di playlist saya. Silahkan di dipelajari lagi ya. Ini masih ada sebetulnya. Tapi untuk kali ini khusus untuk membuat modul ajar. Ya, silahkan dibuka yang ChatGPT yang ini, silahkan diklik. Dan saya rasa untuk website ini adalah masih free ya, masih free, belum premium. Tapi kalau Bapak Ibu untuk mengupgrade ya ke premium ya lebih bagus ya. Tapi saya masih menggunakan yang free ini itu. Kalau sudah silakan Bapak Ibu login.
Nah, untuk loginnya silakan Bapak Ibu supaya lebih cepat ya menggunakan akun Google saja. Nah, akun Google yang sudah Bapak Ibu sudah masuk di sini ya, di berandanya Google. Ya, misalkan saya pakai yang ini. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan password ya atau kata kuncinya. Ya, ini juga bisa menggunakan email belajar ID ataupun email biasa, ini juga bisa ya. Bapak Ibu silakan. Ini kayak saya menggunakan email belajar ID. Kalau sudah klik selanjutnya. Iya, sambil menunggu ini ya prosesnya sedang login, sedang masuk ya. Karena tentunya ChatGPT ini bisa diakses dengan online ya, tidak bisa diakses dengan offline begitu. Ya, ini sudah masuk di lamannya ChatGPT AI ya. Kalau sekarang itu di versinya 3.5 ya. Dan ini juga akun saya masih free, belum masuk di premium, tapi ini juga sudah sangat luar biasa ya, bisa digunakan. Oke ya, kita cek dulu ya, kita perintahkan ChatGPT-nya atau aktivitas artificial ya intelligence untuk saya perintah-perintah begitu ya. Coba ya kita tuliskan di sini selamat malam ya. Nanti ChatGPT akan menjawab apa begitu. Ya, kita tes dulu. Selamat malam. Nah, itu ChatGPT sudah menjawab dengan cepat ya. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu begitu. Nah, kita langsung eksekusi Bapak Ibu. Nah, di sini di dalam pembuatan modul ajar itu ini kalau menurut saya Bapak Ibu silakan untuk membuat skripnya dulu ya di Microsoft Word. Kalau saya itu sudah membuat seperti ini, misalkan komponen di modul ajar itu ada penyusun, kemudian ada nama sekolah, ada jenjang sekolah, ada tingkat sekolah, kemudian ada alokasi waktu ya, kemudian ada juga tujuan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada rencana asesmen ya, atau rencana asesmen awal dan akhir pembelajaran, kemudian ada langkah pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran ya, misalkan lagi saya tambahkan sumber belajar ya atau glosarium lah ya, misalkan itu bisa. Silakan ini sebaiknya Bapak Ibu tuliskan dulu ya, dibuat dulu di Microsoft Word supaya nanti kita tinggal copy paste saja begitu. Nah, saya rasa ini dulu ya, saya menggunakan komponen seperti ini Bapak Ibu untuk membuat sebuah modul ajar begitu. Nah, di sini kita juga akan perintahkan perintahnya atau prompt-nya ya. Misalkan di sini saya akan tuliskan buatkan RPP ya. Kelas 3 materi misalkan gerak lokomotor ya, karena saya PJOK ya, gerak lokomotor begitu. Kemudian buatlah RPP kelas 3 materi gerak lokomotor dengan format di bawah ini ya. Apakah ChatGPT nanti akan bisa membuatkan ya? Kita copy saja. Kalau sudah punya rancangannya di Word itu enaknya begini Bapak Ibu, kita tinggal copy saja, klik kanan copy, kemudian kita masuk ke ChatGPT, kita pastekan. Nah, kita sudah ya membuat prompt-nya atau perintahnya, kemudian kita enter. Satu kali kliknya RPP ataupun
modul ajar sudah secara otomatis dibuatkan dengan bantuan AI ya, Artificial Intelligence di ChatGPT. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali ya, sampai dengan penutup, ada media pembelajaran, ada sumber belajar dan seterusnya itu. Nah, ini ChatGPT sudah membuatkan ya Bapak Ibu, ada dari penyusun, nama sekolah, jejak sekolah, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, rencana asesmen ya, langkah pembelajaran, media pembelajaran sampai dengan sumber belajar. Nah, selanjutnya ini di RPP yang sudah kita buat, yang sudah misalkan kita anggap jadi Bapak Ibu, di sini bagaimana supaya tujuan pembelajaran ini sesuai dengan perilaku kerja yang ada di sini, yang di PMM ya. Nah, maka kita perlu klik lagi yang tadi ya, yang PMM ini saya buka lagi Bapak Ibu, supaya di dalam modul ajar yang sudah kita buat di sini itu nanti muncul ya, muncul kalimat fokus perilakunya nanti muncul di sini ya, begitu. Nah, ini kita sedang membuka ya. Ini masih loading ya. Ini karena saya membukanya di Mozilla, tapi ini Mozilla-nya sudah kurang bagus. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini perilakunya kita kopikan saja. Misalkan kita ambil yang penting-penting saja. Ya, misalkan ini tidak semuanya ya, itu boleh, atau semuanya ya boleh, silakan. Tapi kalau saya akan mengambil yang ini, yang atas ya, di sini. Kemudian misalkan kita pastekan dulu di sini ya, di Word, supaya nanti di ChatGPT-nya sesuai ya. Kita pastekan di sini, kita paste ya. Kemudian yang kedua kita juga ambil lagi perilaku kerja, fokusnya yang akan diobservasi. Yang kedua yaitu yang ini, saya ambil yang ini ya. Kemudian kita pastekan lagi di sini. Nah, kita pastekan lagi, kemudian saya ambil lagi perilaku yang ini. Nah, saya ambil satu, kemudian saya pastekan lagi di sini. Nah, di sini. Nah, kemudian kita yang berikutnya kita berikan perintah lagi atau prompt-nya ya. Jadi di sini masukkan kriteria ini ya, kriteria ini pada tujuan pembelajaran. Nah, masukkan kriteria ini pada tujuan pembelajaran. Kita kopikan ya, kita copy, kemudian kita masuk ke ChatGPT, kemudian kita paste di sini, tempel, kemudian kita enter. Ya, ini sudah membuatkan lagi tujuan pembelajarannya. Nah, ya, ini sepertinya untuk prompt-nya masih kurang sempurna ya. Ini karena kalau di sini masukkan kriteria ini pada tujuan pembelajaran, ini malah hanya tujuan pembelajaran. Kita masukkan lagi ya. Berarti ini kita di sini saja Bapak Ibu. Misalkan tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung masukkan saja di sini. Jadi kita ulangi yang dari awal supaya nanti sesuai ya. Nah, artinya kita untuk tujuan pembelajarannya itu harus ada muncul kata-kata atau perilaku yang difokuskan di PMM. Nah, misalkan seperti ini, yang ini kita hapus saja. Nah, kita berikan kita copy paste lagi, copy ya, copy, kemudian kita paste lagi di ini ChatGPT-nya, tempel, kemudian kita enter. Ya, nanti tujuan pembelajarannya akan ya, itu sudah masuk ya di nomor berapa itu.
Nah, itu di nomor 5, di nomor 6 itu sudah masuk. Yaitu sudah menulis sampai dengan penutup, media pembelajaran, kemudian sampai sumber belajar. Nah, itu ya. Jadi ini untuk yang tadi ya, berarti kita ulangi lagi tadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti membuat sebuah komponen atau rancangan yang akan dipastekan di ChatGPT. Alangkah baiknya untuk tujuan pembelajaran silakan Bapak Ibu yang dari sini nih, yang ini di copy kemudian masukkan di ini dulu di Word ya, supaya nanti RPP yang dibuatkan oleh AI ya atau ChatGPT itu sesuai ya. Ini kita lihat. Yang pertama itu apa? Guru memotivasi peserta didik. Ini ya, guru termotivasi untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran ya. Kemudian guru termotivasi untuk menyampaikan pendapat terbuka dan menghargai pendapat teman sekelas. Nah, ini kan sudah masuk ya, sudah ada yang di sini. Nah, ini sudah masuk semua. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk membuat modul ajar ataupun RPP yang nantinya akan kita unggah ya di platform Merdeka Mengajar, itu alangkah baiknya silahkan untuk disimak terlebih dahulu, jangan terburu-buru ya. Kemudian sesuaikan dengan perilaku atau fokus perilaku yang ada ataupun yang sudah Bapak Ibu pilih ya di PMM. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan. Silakan mencoba ya. Kemudian tetap semangat ya. Kemudian sekali lagi tidak usah tergesa-gesa. Nah, begitu. Silakan untuk dikomunikasikan dulu ya dengan pihak kepala sekolah ataupun teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.